Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, seneng banget masih bisa untuk share aktivitas lagi dan menemani hari-harinya teman-teman lagi. Di video kali ini aku awali kegiatan aku dengan tata menata perkakas. Mungkin sering banget ya teman-teman tuh di awal video aku tuh bikin video tata menata perkakas ini ke dalam lemari. Karena ya seperti itulah ya teman-teman, terkadang itu aku tuh pengen mulai kegiatan itu kadang suka bingung gitu ya, pengen mulai dari mana dulu gitu ya pas mau ngonten. Jadi ya udahlah ya, seperti air mengalir aja, dijalani aja. Kalau misalnya videonya terkesan membosankan ya teman-teman, mohon maaf aja ya, karena emang kegiatan aku keseringannya di rumah dan kegiatan aku ya itu aja gitu ya. Tapi jangan kalian pandang kegiatan aku yang membosankan, tapi cobalah kalian pandang semangat aku yang setiap hari selalu berusaha ya teman-teman, menyemangati kalian yang di rumah. Oke, alhamdulillah selesailah sudah tata menata perkakas ke dalam lemari. Nah ini aku lanjut buat masukin air yang udah direbus ke dalam ember ya teman-teman. Terus ini aku juga mau sekalian langsung refill aja ke dalam galon gitu ya. Tadi aku udah ini sudah bersihin dulu galonnya, udah kayak aku kocok-kocok dulu untuk si galonnya ya teman-teman. Terus ini tinggal diisi deh untuk airnya. Kalau misalnya air galon ini terisi full ya teman-teman, itu palingan bertahannya di rumah itu 3-4 hari paling lama. Itu pun kalau sampai 4 hari itu karena aku juga sering ngisi air teko ya teman-teman. Jadi kadang tuh teko aku yang aku lagi pakai buat ngisi air ini kadang juga aku isi. Jadi ya mana yang cepet aja lah kadang gitu ya. Makanya kadang air di galonnya agak bertahan gitu sampai beberapa hari ya teman-teman. Apalagi kan sekarang cuaca itu kan lagi bener-bener panas banget teman-teman. Kalau misalnya sejuknya itu ya pas hujan aja gitu ya. Kalau pas nggak hujan ya panas lagi. Nah jadi air putih itu boros banget. Apalagi aku teman-teman, aku tuh orangnya mudah banget keringetan gitu ya. Pokoknya kalau misalnya keringatku udah keluar teman-teman, itu kadang sebaju-baju tuh basah gitu ya. Makanya aku tuh harus sering minum air putih. Pokoknya harus minum air putih yang banyak biar aku tuh nggak dehidrasi gitu. Nah setelah urusan di dapur selesai, aku tuh ke kamar dulu karena ini aku mau beresin kamar teman-teman. Kamarnya udah berantakan banget ya. Nah kenapa kasur santainya ada di kamar? Mungkin buat kalian yang baru nonton belum tahu ya. Jadi kasur santai itu juga digelar teman-teman, dan terkadang pak suami yang tidur di kasur santainya dan terkadang juga aku. Tapi keseringannya aku sih teman-teman ya, karena kadang aku kan suka begadang ngedit sampai tengah malam teman-teman. Jadi kadang aku ngedit tuh sampai jam 12 malam teman-teman baru aku tidur, karena yang ngejar besok itu tinggal voice over gitu. Kadang kan siang-siang itu kalau misalnya aku tuh terlalu lama ngedit di siang hari teman-teman, yang ada aku tuh ngantuk gitu ya. Makanya kalau aku tuh ngedit itu keseringannya di malam hari teman-teman. Jadi kalau misalnya di malam hari itu aku udah selesai ngedit, palingan besok pagi-pagi sambil nungguin cucian atau di siang harinya sambil nungguin anak-anak itu tidur. Nah kadang aku voice over teman-teman, jadi kan lebih enteng gitu ya. Kenapa aku tuh nggak tidurnya di spring bed aja? Apakah nggak muat? Muat kok teman-teman ya, masih muat alhamdulillah. Tapi aku tuh lebih memilih di kasur santai biar anak-anak sama pak suami kalau tidur tuh nggak terganggu. Karena aku tuh kadang ngedit tuh ya teman-teman, kadang itu apa ya, nggak bisa diem gitu ya, orangnya kadang geser sana geser sini, bolak-balik gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada spring bed itu kan kalau kita gerak dikit aja, nah itu kan langsung kayak bergetar gitu kan. Jadi takutnya anak-anak sama pak suami tidurnya keganggu gitu. Jadi ya udah, makanya aku tuh bikin kasur santai terpisah gitu ya teman-teman, biar kayak lebih nyaman aja anak-anak dan pak suaminya tidur gitu, dan aku tuh juga lebih nyaman ngeditnya. Nah teman-teman, di sini aku lanjut. Ini tuh aku lagi ngupas-ngupasin nanas karena kayaknya nih seger banget gitu ya buat dicemilin di siang hari ini. Niat hati tadi pengen di jus teman-teman, tapi sayang di rumah tuh lagi nggak ada es batu. Terus ya aku tuh mau pergi beli es batu, kok rasanya tuh males banget gitu ya mau keluar rumah. Alhasil ya udah deh ya dicemilin kayak gini aja. Ini tuh kadang diciprat-cipratin air garam aja teman-teman. Rasanya itu udah mantep banget ya, Masya Allah, ini pokoknya sedep banget.
Anak-anak itu buah nanas ini ternyata nggak terlalu doyan teman-teman pas aku kasih yang di video ini ya. Nah itu anak-anak tuh nggak terlalu doyan, malah kebanyakan aku yang makan gitu ya. Anak-anak itu suka buah itu nggak yang terlalu dominan gitu loh teman-teman. Kayak misalnya semangka itu juga nggak terlalu doyan-doyan banget, paling ya sekedarnya aja gitu ya. Terus juga kayak mangga juga gitu ya. Kadang itu pokoknya beli-beli buah itu anak-anak tuh nggak yang terlalu kayak apa ya, suka banget gitu, enggak gitu teman-teman. Jadi kayak aku misal beliin buah ya kadang tuh pada dimakan, cuman ya gitu enggak yang terlalu suka-suka banget merekanya. Kadang kayak jeruk gitu kan, salak gitu kan, nah itu mereka juga nggak terlalu doyan banget. Kalau rambutan lumayan doyan teman-teman, tapi kan itu juga kalau misalnya dimakan banyak-banyak kan nggak bagus ya buat kesehatan. Karena memang si rambutan itu teman-teman itu cepet banget bikin panas dalam dan juga batuk ya. Jadi aku juga nggak mau ngasih terlalu banyak. Sekarang di daerahku tuh masih musim rambutan sih teman-teman ya. Cuman sayangnya aku nggak punya pohon rambutan lagi. Jadi kalau misalnya pengen makan rambutan minta ke tetangga, karena tetanggaku semuanya tuh pada punya pohon rambutan gitu ya. Dan pohon rambutan itu rata-rata rantingnya itu tuh kayak bener-bener rendah gitu ya. Jadi kayak misalnya dijangkau itu mudah banget. Bahkan terkadang kalau misalnya tetangga aku lagi panen gitu ya, kadang aku dipanggil, aku diajakin buat manen, kadang aku juga dikasih gitu ya, seember gitu, kadang seplastik gitu teman-teman. Masya Allah banget ya. Pokoknya aku tuh nggak berhenti-berhentinya bilang tetangga yang baik adalah sebuah rezeki. Semogalah kita tuh dikelilingi tetangga-tetangga yang baik ya teman-teman, amin. Nah teman-teman itu sambil nungguin si tempe lagi aku goreng di rumah ini, aku keluar teman-teman cepet-cepet mau ngambil daun singkong gitu ya, karena kok tiba-tiba pengen gitu ya makan rebusan daun singkong gitu. Tapi daun singkongnya itu direbusnya itu sekalian sama batang-batangnya teman-teman ya, batang yang kecilnya gitu ya. Nah itu sekalian aja gitu. Pokoknya itu rasanya sedep banget, enak. Aku juga masaknya nggak terlalu banyak. Pokoknya aku masaknya itu secukupnya aja sih teman-teman ya, karena kan yang makan juga cuma aku berdua doang sama Pak suami, makanya tadi aku ambil secukupnya. Aku tuh udah kepengen banget lagi buat nyari itu si batang singkong ya teman-teman, biar aku tanemin lagi di sudut-sudut kebun yang di depan gitu ya. Tapi ya itulah belum gerak-gerak mau nyari. Ya kadang itu teman-teman pas lagi keluar gitu ya, kadang suka ada kok tetanggaku yang punya batang ubi atau batang singkong itu yang besar-besar gitu ya. Kadang itu suka lupa lah gitu ya. Terus kadang itu pas inget gitu ya, tetangganya malah lagi nggak di rumah gitu ya. Kayaknya ada aja gitu loh teman-teman kendalanya gitu ya. Teman-teman, kalian lagi pada masak apa nih untuk hari ini? Ada nggak nih menu yang sama aku? Daun singkong, entah mungkin ditumis gitu ya, atau digulai, ataupun direbus kayak aku teman-teman. Kalau daun singkong ini menurut aku salah satu makanan yang maksudnya sayur yang sering banget bikin kangen gitu ya teman-teman. Walaupun daun singkong ini apa ya, mungkin banyak juga orang yang nggak suka ya, tapi jujur kalau aku sendiri lebih suka daun singkong daripada kangkung sama bayam, daripada sayur-sayur sawi segala macam. Nah aku lebih doyan daun singkong teman-teman. Makanya kalau untuk sayur-sayur yang lain tuh jujur aku nggak terlalu suka, tapi kalau daun singkong ini dimakan kayak misalnya 2 hari sekali tuh kayaknya aku masih doyan sih teman-teman. Nah menu hari ini tuh campur-campur ya teman-teman, ada tempe, ada jengkol, terus juga ini ada ikan teri. Nah itu di wajan yang sebelahnya itu aku lagi tadi tuh numis bawang, terus aku kasih air. Setelah airnya itu udah agak mendidih, baru dia aku masukin daun singkong yang udah aku cuci. Udah kayak gini teman-teman, terus nanti tuh tinggal ditambahin garam sama ditambahin penyedap rasa aja gitu ya. Jadi udah simpel doang kayak gitu teman-teman. Bisa juga sih ditambahin daun kunyit, nah itu aromanya bener-bener sedep banget teman-teman. Tapi di sini aku nggak tambahin ya, pokoknya kayak gitu aja lah gitu. Jadi nanti tuh anak-anak tuh juga bisa makan pakai kuahnya gitu teman-teman. Oke, udah selesai aku gorengkan terinya. Ini aku lanjut buat numis sambelnya. Jadi sambel yang aku pakai hari itu adalah sambal cabai hijau ya teman-teman. Itu cabai rawit sedikit sama cabai keriting hijau gitu ya. Tadi aku rebus dulu ya cabenya sama bawangnya, terus baru deh aku chopper gitu. Biar lebih enak aja gitu ya. Karena kan untuk si cabai hijau atau cabai keriting hijau itu kan memang baunya itu agak lebih langu gitu ya teman-teman. Nah Pak suami itu kurang suka teman-teman. Tapi kalau aku mah doyan-doyan aja ya, apalagi kalau misalnya dicampur sama cabai rawit yang seimbang lah gitu ya banyaknya. Nah itu enak banget.
Tapi berhubung di sini Pak suami nggak terlalu doyan gitu ya, makanya tadi aku rebus biar bau langunya agak berkurang. Oke teman-teman, sambil nungguin yaitu si sambelnya mateng, aku mau nyambi juga nyuci piring. Itu untuk si daun singkongnya udah mateng ya, udah aku matiin apinya. Jadi ntar tuh tinggal disalin aja ke dalam wadah gitu ya. Yang namanya emak-emak teman-teman gak mau rugi waktu, jadi sambil nungguin sambel mateng, ini tangan juga bisa bergerak gitu ya teman-teman buat nyuci piring ya. Apalagi sekarang udah punya wastafel gini, jadi belok ke sini belok ke sana gitu mudah teman-teman ya. Jadi sat-set deh, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ini juga untuk sambelnya udah mateng. Langsung aja aku masukin tempe dan juga si jengkolnya nih teman-teman. Wah, gimana teman-teman, ini mah pasangan yang paling cocok ya, sambel campur-campur kayak gini. Terus ada sayur daun singkong ditemenin sama nasi anget. Beh, mantep banget rasanya teman-teman. Ini mah memang perpaduan yang cocok banget ya. Wah, ini beneran sih bikin nasi itu bakalan cepet banget habisnya. Karena emang ini tuh enak ya teman-teman dipadu padankan gitu. Oke, selesailah sudah memasak ini teman-teman, yang buat lauk aku sama Pak Su ya, sama ini ya sama sayurnya gitu ya. Nah, itu aku lanjutin buat ini ya, buat masak lagi buat anak-anak gitu teman-teman. Dan itu tuh wajannya tadi aku cuman bilas doang, di dalamnya sedikit gitu ya. Terus berhubung itu tuh di dalam wajannya itu masih ada airnya, jadi ya udah aku keringin dulu airnya, nanti baru aku kasih minyak. Gimana teman-teman keadaan cuaca di tempat kalian? Apakah udah mulai musim hujan? Atau hujannya itu datangnya sesekali aja nih? Atau mungkin ada yang masih musim kemarau? Boleh ya tulis di kolom komentar. Kalau di tempat tinggal aku teman-teman, hujan itu udah lumayan sering datang ya. Keseringannya itu sih di sore hari, atau kadang itu pagi juga ada sih teman-teman ya. Dan kalau misalnya hujan itu pagi-pagi gitu ya, dan hari itu jadwalnya Pak suami buat nyemprot rumput gitu, nah itu biasanya Pak suami bakalan libur. Karena kalau udah hujan pagi itu udah susah gitu ya buat pergi kerja. Tapi kalau misalnya hujan pagi dan kerjaannya itu kayak nggak nyemprot lah gitu ya teman-teman, nggak yang harus mengharapkan panas matahari, nah itu pasti Pak suami itu tetap pergi kerja gitu ya. Karena kalau misalnya Pak suami nggak pergi kerja teman-teman, itu tuh yang punya pasti bakalan marah gitu ya. Terus juga kalau misalnya mau diganti sama hari lain itu pasti udah susah. Karena Pak suami itu teman-teman satu minggu itu jarang banget dia itu ada kosong gitu ya harinya. Pokoknya kayak kayak Sabtu sampai Kamis itu keseringannya full gitu. Karena kan Pak suami itu liburnya sehari aja, yaitu hari Jumat. Berhubung di sini tuh kampung ya teman-teman, jadi di sini tuh memang hari Jumat rata-rata itu orang yang kerja di kampung itu pada libur gitu. Nah Pak suami juga seperti itu, jadi Pak suami tuh kerjanya dalam seminggu tuh ya 6 hari teman-teman. Nah ini dia lauk buat anak-anak udah jadi ya teman-teman ya. Nggak perlu aku jelasin lah ya, udah sering banget aku bikin. Dan ini dia menu kami hari ini, Masya Allah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, selesailah sudah memasak, alhamdulillah. Nah sekarang tinggal bersih-bersih aja nih teman-teman. Ini tinggal aku cuci-cuci sedikit perkakas-perkakas yang belum selesai aku cuci tadi. Aduh rasanya lega banget sih teman-teman, cucian piring tuh udah beres, udah kelar gitu ya. Aduh rasanya pokok bener-bener lega banget rasanya. Dan ini aku tinggal lap-lap aja untuk meja kompornya, dan itu aku kasih cairan pencuci piring ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya butuh tisu loh teman-teman untuk bersihin di ini ya meja granitnya ini. Karena terkadang kalau granit tuh pakai kain lap gitu ya teman-teman, dia tuh kayak nggak terlalu bening gitu ya jadinya. Insya Allah dan nanti kalau misalnya pas aku belanja, aku pengen banget beli tisu gitu ya. Atau pas aku lagi ke minimarket mungkin pengen banget beli tisu gitu ya, setidaknya buat ngelap-ngelap sedikit di area ini ya meja yang granit ya teman-teman, biar dia tuh kinclong dan glowing. Oke, alhamdulillah selesai juga ngelap-ngelap, dan step terakhir yaitu sapu menyapu. Nah ini aku mau sapu-sapuin dulu dapur teman-teman. Pokoknya kalau udah masak, terus juga area wastafel udah kosong gitu ya, terus dapur udah disapu, wah rasanya tuh bener-bener plong banget. Setelah ini tuh bisa langsung istirahat ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah pokoknya seneng banget lah ya emak-emak yang satu ini teman-teman kalau udah selesai masak tuh. Jadi abis ini aku tuh tinggal mandi terus istirahat ya. Dan itu anak-anak udah mandi barengan sama ayahnya ya teman-teman, karena memang ini tuh udah lumayan sore gitu, udah sekitar jam 5-an apa jam
jam setengah 6 gitu. Sampai di sini dulu video aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.